Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini saya bahas 10 soal sifat koligatif larutan, tapi khusus untuk sifat kenaikan titik didih saja ya. Nah, sifat koligatif larutan ini adalah materi kimia kelas 12 semester 1. Jadi akan cocok sekali terutama buat kalian yang sedang mempelajari materi ini. Nah, gimana sih soal-soal gimana penyelesaian ataupun pembahasannya? Yuk langsung aja kita mulai. Oke, ini dia slide pertama, ada 2 soal. Kita mulai dari nomor 1. Ada glukosa katanya C6H12O6 punya massa 18 gram dilarutkan dalam 200 ml air. Lalu yang ditanyakan berapa sih titik didih larutan yang terbentuk? KB air dikasih tahu 0,52 dan data yang menunjukkan bahwa di tempat tersebut katanya air murni mendidih pada suhu 98 derajat Celcius. Bukan 100 ya. Biasanya kan kita 100 derajat Celcius ya. Ikuti saja data yang dikasih deh. Oke, langsung ya kita cari kenaikannya dulu. Delta TB KB kali M molalitas. Molalitas itu massa dalam gram, massa zat terlarut ya, dibagi MR dikali 1000 per massa pelarut. Dalam soal ini pelarutnya air. Ingat pelarut nggak selalu air ya. Oke, langsung aja kita masukkan datanya. 0,52 dikali massa 18. Nah, MR dari glukosa ini 180 ya. Kali 1000 dibagi pelarutnya air. Nah, di sini kan airnya 200 mili, sementara di sini dalam gram. Tapi massa jenis dari air itu adalah 1 gram per mili. Artinya 200 mili sama dengan 200 gram. Jadi kita bisa masukkan di sini. Nah, ini untuk air ya. Untuk yang nanti massa jenisnya bukan 1, ya perhitungannya berbeda lagi. Oke, ini 5, ini 0,1, berarti 0,52 kali 0,5. Atau 0,52 dibagi 2 ya, berarti 0,26. Inilah kenaikannya ya, kenaikan titik didihnya ya. Nah, naik dari berapa? Nah, itulah yang disebut dengan titik didih dari larutan ya, yang terbentuk. Naik dari 98 standarnya tadi katanya. Naik sebanyak 0,26. Jadi hasilnya 98,26 derajat Celcius. Inilah titik didih larutan glukosa yang terbentuk. Oke, gitu ya. Ini saya tandain, nanti akan kepake terus nih. Oke, untuk nomor 2, di pegunungan katanya air mendidih pada suhu 96 derajat Celcius. Oke. 3,42 gram sukrosa dilarutkan dalam 100 ml air mendidih. Berapa titik didih larutan sukrosa yang terbentuk itu ya? Oke, caranya sama aja kayak nomor 1. Delta TB KB kali M. Ini non elektrolit ya, jadi nggak perlu kali I ya, faktor Van Hoff-nya nggak usah dimasukkan di sini. KB-nya 0,52 juga. Oke, tadi molalitas masih ingat ya. Jadi masanya 3,42 dibagi MR dari sukrosa C12 H22 O11. Ini MR-nya 342 ya. 342 kali 1000 dibagi, nah kayak tadi nih, 100 mili air itu sama dengan 100 gram. Jadi masukkan aja. Oke, ini 10. Kalau dikali ke sini berarti 34,2 dibagi, karena ini 0,01 ya. Jadi 0,52 dikali, jadinya dikali 0,1. 0,052 derajat Celcius. Itulah kenaikannya ya. Naik dari berapa? Atau berapa titik didih larutan yang terbentuk? Naik dari 96. Naik 0,052.
maka dihasilkan 96,052 derajat Celcius titik didih larutan sukrosa pada keadaan itu. Oke, 1-2 beres. Lanjut ya. 3-4. Nah, nomor 3 ada 60 gram kristal non elektrolit X dilarutkan dalam 2000 ml air atau 2 liter ya. Titik didih yang terukur katanya adalah 100,26 derajat Celcius. Berapa sih MR senyawa X tersebut? Oke, kita dari sini dulu nih. Katanya mendidihnya 100,26. Kan kalau nggak dikasih tahu case tertentu dengan pelarut air, kita anggap saja suhu ininya ya, suhu didihnya itu adalah 100 derajat Celcius. Berarti ada selisih. Ya, delta TB ini kan selisih ya. Dari pelarut murni dengan larutan. Larutannya 100,26, pelarut murninya kan 100 derajat. Maka 0,26 derajat Celcius lah selisihnya ya, atau kenaikan titik didihnya. Nah, jadi dari sini baru masuk rumus delta TB KB kali M. Kayak tadi lagi lah. 0,26 sama dengan KB-nya nggak dikasih tahu, berarti kita pakai juga yang 0,52 aja. Oke, dikali M. Mau langsung aja ya, M itu kan 60 dibagi MR, karena nggak dikasih tahu dan yang ditanyakan 1000 per 2000. Coret 2, 2-nya dengan 60 juga bisa dicoret 30 gitu ya. 0,26 dengan 0,52 juga bisa. 0,26 per 0,52 sama dengan, berarti tinggal 30 per MR ya. 2652 itu setengah ya. 0,5 sama dengan 30 per MR. Maka MR-nya 30 bagi setengah atau 30 kali 2, 60. Dapat. Lanjut nomor 4. Kristal naftalena memiliki rumus empiris C5H8. 512 gram kristal tersebut dilarutkan dalam 2000 ml pelarut benzena. Nah, ingat ya, pelarut nggak harus air ya, nggak selalu air. Dipanaskan mendidih pada suhu 85,3 derajat Celcius. Berapa MR senyawa naftalen tersebut? KB benzen ada, titik didih benzen yang murninya nih ya ada, dan massa jenisnya dikasih tahu atau rho-nya ya. Oke, ini agak sedikit complicated. Nah, kan delta TB sama dengan KB kali delta TB adalah selisih antara pelarut murni dengan larutan. Jadi larutannya katanya tadi mendidih di 85,3 derajat, sedangkan titik didih benzena pelarut murninya 80. Berarti ada selisih 5,3. Itulah yang menjadi delta TB ya, kenaikannya ya 5,3 derajat Celcius. Nah, kalau udah ini kita tinggal masuk rumus kayak tadi lagi. KB kali M. Nah, ini kan sudah ada 5,3. Tadi KB benzen tuh dikasih tahu 2,65 kali M. Ya, nggak saya bongkar dulu M-nya ya. Ini kan M sama dengan 5,3 dibagi 2,65. Ini kan 2 molal, 2M. Nah, MR kan ada di sini, di molal ini ya. MR-nya bisa dapat gitu. Nah, M sama dengan massa dalam gram MR kali 1000 per, nah hati-hati di sini, gram pelarut. Pelarutnya adalah benzena dalam gram yang diminta. Sementara benzena yang dikasih tahu dalam mililiter, jadi harus dikonversi. Nah, kita butuh bantuan rho, massa jenis gitu. Oke, tadi 2 sama dengan massa ya. Massanya tadi berapa gram? Naftalennya 512
MR yang dicari kali 1000. Nah, ini yang belum dapat. Karena dikasih tahu dalam mili, sementara di rumus harus gram. Kalau tadi itu air, bisa dimasukkan milinya dengan gram bisa, karena rho-nya 1. Ini kan enggak gitu. Jadi kita bongkar gini. Rho massa jenisnya ya. Ini sama dengan 876 kilogram per M pangkat 3. Ini kita bisa bagi aja 1000 ya, 0,876 nanti jadi gram per sentimeter kubik atau mililiter. Sama. Nah, gitu ya. Jadi rho ini adalah massa jenis. Massa jenis itu adalah massa per volume ya, perbandingan massa dengan volume. Nah, karena kita tadi punya volume, dicari massa, nah bisa dapat ya. Jadi 0,876 ini adalah massa dalam gram dibagi dengan volume yang dalam mililiter 2000 tadi. Nah, jadi dapatlah massanya. Ya kali silang aja ya, 0,876 dikali 2000 dapat 1752 gram. Jadi yang 2000 mili tadi itu sama dengan 1752 gram. Itu yang masuk sini. Nah, jadi yang masuk sini bukan yang 2000 ya. Hati-hati di situ ya. Oke, tinggal dipindah-pindah aja ya. Berarti MR sama dengan 512 kali 1000 dibagi 2 kali 1752 ya. Dapatlah MR-nya sebesar 146. Oke, walaupun ini bukan MR dari naftalin ya. Jadi mungkin ada kesalahan data ya, tapi perhitungan kita dapatnya 146 lah MR-nya. Oke, lanjut 5 dan 6. Nomor 5. Ada sejumlah zat dilarutkan dalam 200 ml air. Titik didihnya naik jadi 102 ya. KB-nya 0,52 juga. Berapa gram zat yang dilarutkan itu? Gitu. Lagi kita main dari 102 ini. Nah, itu kan titik didih larutan. Titik didih murninya kan 100. Berarti kan ada selisih. Delta TB 102 min 100 atau 2 derajat Celcius lah delta TB-nya. Selisih antara larutan dengan pelarut murninya. Lalu masuk lagi delta TB sama dengan KB kali M. 2 sama dengan KB-nya mana? 0,52 kali M. M berarti 2 per 0,52. Sekitar 3,846 molal. Oke, udah dapat M-nya. Tadi yang ditanyakan massa ya. Massa zat terlarutnya. Bongkar. M sama dengan massa zat terlarut dalam gram, ini dia yang dicari. Dibagi dengan MR kali dengan 1000 dibagi dengan gram pelarutnya. Pelarutnya air ya. 3,846 sama dengan massa yang dicari. MR-nya dikasih tahu ya, 60 kali 1000 dibagi 250. Ini 4 dengan 60 juga bisa ya, 15 ya. Berarti massa sama dengan 3,846 kali 15 kali silang deh ya. Ini sekitar 57,7 gram. Mungkin kita bisa berbeda-beda pembulatan ya, tapi nggak akan jauh dari angka itu ya. Oke, lanjut nomor 6. Ada zat X MR128 dimasukkan atau dilarutkan dalam karbon tetraklorida ya, CCl4. Titik didih murninya 76,8. Yang terlarutnya 25,6 si X-nya.
pelarutnya si CCl4-nya 250 mili. Berapa kenaikan titik didih? Bukan titik didih ya, tapi kenaikan deltanya yang ditanya. Oke, nggak apa-apa. Ada ini ya, tetapan molalnya ya, Kb, dan ada massa jenis. Oke, harus hati-hati lagi nih. Bongkar ya, jadi delta TB Kb kali M. Ya, ini yang dicari, delta TB yang dimintanya. Kb-nya 4,88 kali M tadi adalah massa zat terlarutnya 25,6 mR128 kali 1000 per massa dari pelarut. Nah, kita yang ada volume dari pelarut. Ingat, pelarutnya bukan air. Kalau air tinggal masukin. Karena bukan, jadi kita cari 250 mili ini sebenarnya berapa gram sih dengan bantuan massa jenis gitu ya, kurang lebih ya. Oke, di bawah ya. Rho sama dengan massa per volume. Massa dalam gram, volume dalam mililiter. Nah, volumenya udah ada tuh. Massa jenisnya 1,59. Massa yang dicari volumenya 250. Karena ini cm pangkat 3 ini mililiter ya, sama itu ya. Oke, jadi massanya tinggal kali silang. 1,59 kali 250. Oke, ini sekitar 397,5 ya gram. Nah, jadi yang 250 mili tadi itu sama dengan 397,5 gram dengan massa jenis 1,59. Jadi jangan yang dimasukin 250 kecuali tadi itu air ya. Udah, ini udah tinggal hitung saja kalkulator, saya dapat 2,45 derajat Celcius ya. Yang ditanya cuma delta sih, kenaikan. Kalau yang ditanya titik didih nanti tambahkan dengan 7 mana dia? Tambahkan dengan 76,8 ya. Tapi nggak ditanya, nggak usah deh, sampai sini saja udah cukup. Oke, lagi-lagi harus hati-hati dengan data yang ada massa jenisnya ya. Lanjut 7 dan 8. Pelarut benzena digunakan untuk melarutkan senyawa organik yang nggak diketahui massanya. Oke. Katanya MR-nya itu 180. Benzenanya pelarutnya 500 mili. Hati-hati ya, pelarut itu dia dalam massa gram, bukan dalam mili. Jadi harus dikonvert lagi nanti. Kenaikan titik didihnya 0,5 derajat Celcius. Jadi delta TB-nya udah 0,5. KB ada, titik didih benzena murninya ada, massa jenisnya juga ada. Oke. Yang ditanya massa. Oke. Kita bongkar dulu deh kalau enggak seperti yang tadi ya. Jadi rho benzena itu massa jenisnya 876 kg per meter kubik atau sama dengan 0,876 gram per mili atau cm kubik. Nah, katanya dia ada sebanyak 500 mili ya. 500 mili, oke benar. Jadi 0,876 itu sama dengan massa dalam gram dibagi 500 mili. Atau massa ya kali silang 0,876 kali 500 ya, dapatlah ini 438 gram. Jadi yang 500 mili tadi ternyata sama dengan 438 gram. Bukan air ya. Kalau air segitu volumenya, segitu milinya. Segitu masanya. Udah, kita tinggal masukkan delta TB sama dengan KB kali M. Deltanya katanya 0,5. KB-nya tadi, mana KB-nya? 2,65. Ini ya KB-nya. Kali, nah ini
massa yang dicari, massa si ini ya, zat yang nggak diketahui itu, MR-nya tadi ada tuh 180, 1000 per, nah ini yang baru dapat. Nah gitu caranya ya. Oke, berarti kita ini main kali-kali silang aja lah nih berarti ya. Atau massa sama dengan panjang ya, 0,5 kali 180 dikali 438 dibagi 2,65 kali 1000. Oke, nah ini saya hitung, saya dapat 14,87 gram. Inilah massa zat yang dilarutkan ke dalam benzen tadi ya, massa zat yang nggak diketahui itu. Oke, lanjut lagi ya. Nomor 8. Hitung molalitas zat X dalam jumlah pelarut Hitung molalitas zat X jika dalam jumlah pelarut yang sama, kenaikan titik didih urea 0,2 M adalah 0,6 dan kenaikan titik didih larutan X adalah 0,4. Nah, jadi ini permainan kata-kata aja ya. Molalitas zat X yang ditanya, tapi yang dikasih tahu data larutan urea karena katanya pelarutnya sama. Jadi kita bongkar dulu yang urea ya. Delta TB sama dengan KB kali M. Lihat katanya tadi si urea itu kenaikannya adalah 0,6, 60 ya. KB-nya tidak ada. Molalitas ureanya 0,2. Maka kan kita bisa dapat KB-nya sama dengan 3 ya. Dapat dulu ya. Lalu untuk apa KB ini? Nah, karena katanya pelarut yang sama, berarti KB-nya juga sama. Jadi untuk zat X kita pakai KB dari si urea tadi. Delta TB sama dengan KB kali M. Delta TB-nya tadi 0,4 ya. KB-nya yang barusan dapat dikali M, kan tadi molalitasnya yang dicari ya. Berarti 0,4 per 3. Berarti ini 0,13 ya, 33333 ya. Oke, itu dia untuk soal nomor 8. Oke, 9 dan 10 ya. Nomor 9. Gula dapat larut dalam air maupun dalam pelarut organik lainnya. Oke. Jika masanya sama, larutan gula dimasukkan dalam 100 ml air, KB 0,52, dan 100 ml pelarut organik, KB-nya 2. Larutan manakah yang akan memiliki titik didih lebih besar? Oke, sebenarnya kalau di sini ada kurang data ya, pelarut organik yang dimaksud itu apa dan massa jenisnya berapa. Karena yang kita butuhkan nanti adalah massa kan, bukan volumenya. Nanti volumenya kita bisa convert ke massa seperti sol-sol tadi kan. Oke, jadi bisa aja dicoba misalnya untuk yang air kan. Delta TB sama dengan KB kali M. Sama dengan 0,52 KB-nya. M-nya kita anggap massa, kita tulis ya. Massa per MR-nya. Oke, massa per MR ini kan gula ya, berarti sukrosa 342 lah. Kali 1000 per 100. Nah, di sini boleh 100 karena air. Ingat ya, tadi air itu masih jenisnya 1, jadi 100 mili bisa jadi 100 gram. Oke, ini 10 gitu ya. Jadi delta TB-nya kita tinggal kali-kali aja ya, berarti sekitar 0,015 kali massa. Gitulah. Ini kalau yang untuk air. Bagaimana kalau untuk yang pelarut organik? Nah, masalahnya
kita harus tahu juga yang mana sih pelarut organik yang cocok untuk gula gitu. Mungkin ada beberapa ya, tapi salah satunya yang saya baca adalah si aseton ya. Aseton. Delta TB KB kali M. Tadi aseton dia punya massa jenis 0,784 ya. 0,784 gram per cm kubik atau mili. Oke, ini KB-nya dibilang tadi KB-nya 2 ya. Kali massa dibagi 342 dikali 1000 per. Nah, ini kayak tadi lagi yang diminta massa bukan volume gitu. Jadi pakai bantuan si ini rho ini ya. 0,784 sama dengan massa per volumenya 100. Oke. Atau massa sama dengan kali silang berarti 78,4 gram. Masuk sini. Nah, jadi yang 100 mili tadi sama dengan 78,4 gram. Ini kalau dihitung-hitung 0,075 massa derajat Celcius ya. Nah, kita sekarang tinggal lihat aja nih, mana yang lebih besar. Nah, yang lebih besar organik. Ya, berdasarkan data ini ya. Organiknya lebih besar daripada yang air. Tapi semuanya tergantung data ya, karena ini juga soalnya kurang data. Menurut saya kurang data spesifik pelarut yang dimau tuh seperti yang mana sebenarnya gitu ya, biar kita bisa tahu massa jenisnya. Oke, last one untuk menentukan massa rumus suatu zat ada diambil 0,45 gram zat tersebut, masukkan dalam 30 gram air pelarutnya, mendidihnya katanya 100,26, KB-nya 0,52, massa molekul relatifnya MR-nya berapa. Oke. Lagi dari sini nih. Delta TB selisih dari larutan dengan pelarut murni 100,26. Pelarut murninya kan 100 air. Jadi selisih 0,26 derajat Celcius itulah delta TB-nya, kenaikan titik didihnya. Lanjut, rumus delta TB KB kali M 0,26, KB-nya 0,52 kali 52 kali M. M-nya berarti 0,26 bagi 0,52 ya, setengah ya, 0,5 molal. Yang ditanya MR. Nah, MR ada di sini ya. M sama dengan massa zat terlarut dalam gram bagi MR-nya kali 1000 per pelarutnya 30 ya. Oh, ini gram air. Oke, 0,5 sama dengan massa massanya sudah ada. 0,45 dibagi MR kali 1000 dibagi 30 katanya airnya. Setengah berarti MR sama dengan 0,45 dikali 1000 dibagi 0,5 dikali 30. Coret 1 berarti ini jadi 45 per 1,5 ya. Berarti ini 30 ya. Oke, MR-nya cuma 30, kecil ya. Oke, mudah-mudahan nggak salah hitung. Gitu ya, kurang lebih 10 soal sifat kualitatif larutan tentang kenaikan titik didih. Ini untuk larutan yang non elektrolit, jadi nggak ada faktor Van Hoff, nggak ada I-nya, itu nanti untuk yang elektrolit ya. Oke, maaf kalau ada kesalahan kekurangan, terutama mungkin perhitungannya. Boleh bantu cross check ya, kalau ada kesalahan boleh komen di kolom komentar. Oke, jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel 5N Chemistry ini ya.
Sampai jumpa dan bye-bye.